Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, didoakan oleh orang yang beriman tentu menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa. Akan tetapi, bagaimana jika yang mendoakan kita adalah penduduk langit dan seluruh makhluk yang ada di bumi? Hal itu tentu sungguh sangat luar biasa. Tahukah kalian, kita sebagai orang yang beriman bisa saja didoakan oleh para penduduk langit dan seluruh makhluk yang ada di bumi jika kita melakukan amalan-amalan sederhana ini. Lantas, apakah amalan yang menyebabkan penduduk langit dan bumi mendoakan kita? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Orang yang gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bersolawat kepada Nabi merupakan bentuk pengagungan seseorang kepada utusan Allah yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad SAW. Perintah bersolawat kepada Nabi ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang selalu bersolawat kepada Nabi akan mendapatkan doa dari para penduduk langit, yaitu para malaikat. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim bersolawat kepadaku kecuali malaikat akan mendoakannya sebanyak ia bersolawat atasku. Maka para hamba hendaknya mempersedikit solawat atau memperbanyaknya." Orang yang sholat subuh dan sholat asar berjamaah. Sholat merupakan perintah wajib bagi umat Islam. Salah satu fadilah dari dilaksanakannya sholat adalah akan didoakan oleh para malaikat. Dalam suatu kesempatan, Rasulullah SAW bersabda, "Para malaikat yang menyertai hamba di malam hari dan malaikat yang menyertai hamba di siang hari berkumpul pada waktu sholat subuh dan asar. Maka mereka berkumpul pada waktu sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari naik ke langit, dan malaikat yang bertugas pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka, 'Bagaimana kalian meninggalkan hambaku?' Mereka menjawab, 'Kami mendatangi mereka saat mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka saat mereka sedang melaksanakan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat.'" Hadis riwayat Ahmad. Orang yang menuntut ilmu dan yang mengajarkannya. Menuntut ilmu merupakan sebuah keharusan bagi setiap muslim, karena dengan ilmu itulah seseorang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lebih dari itu, orang yang gemar menuntut ilmu dan juga mengajarkannya kepada orang lain, mereka akan mendapatkan doa dari para penghuni langit dan para penghuni bumi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, "Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seseorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampunan oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, hingga ikan yang berada di air." Hadis riwayat Muslim. Menjenguk saudara yang sedang sakit. Menjenguk saudara yang sedang sakit merupakan bentuk dari hablum minan nas. Selain daripada itu, orang yang menjenguk saudara yang sedang sakit ternyata akan didoakan oleh para malaikat. Bahkan ada 70.000 malaikat yang siap untuk mendoakannya.
Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Orang yang menyempurnakan shaf dalam sholatnya. Rapat dan lurusnya shaf ketika sholat merupakan salah satu kesempurnaan sholat. Dengan demikian, orang-orang yang menyempurnakan shaf dengan merapatkan dan menutup celah di antara sesamanya akan mendapatkan keutamaan didoakan oleh para malaikat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mendoakan orang-orang yang menyempurnakan shaf, dan barang siapa menutup celah dalam shaf, Allah mengangkat derajatnya satu tingkat. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Orang yang mendoakan orang lain dalam kebaikan. Mendoakan kebaikan kepada sesama muslim ternyata memiliki keutamaan yang sangat besar. Orang yang mendoakan sesama berarti ia sayang dan berharap orang yang didoakan akan selalu dalam kebaikan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti ini akan selalu didoakan oleh para malaikat sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai amalan-amalan yang dapat menjadikan kita mendapatkan doa dari para penghuni langit dan para penghuni bumi. Sungguh suatu kebanggaan yang luar biasa dapat didoakan oleh mereka, karena penduduk langit adalah para malaikat yang mulia, sedangkan para penduduk bumi adalah semua makhluk yang ada di bumi, termasuk yang ada di darat, di udara, dan di dalam lautan. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.